Shalom, selamat tahun baru buat Bapak Ibu. Bisa kita memasuki tahun baru itu karena anugerah Tuhan. Mari setiap kita bersyukur kepada Tuhan walaupun banyak target-target kita di tahun lalu belum tercapai. Ada kegagalan, ada hal yang buruk yang kita alami. Percayalah, kasih setia Tuhan akan selalu ada bersama kita. Berharaplah di tahun baru, tahun penyertaan Tuhan, tahun bersama dengan Tuhan. Kita hadapi tahun baru ini dengan bersandar, berharap kepada Tuhan. Mari kita datang berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di tahun baru ini. Kalau kami bisa hidup di tahun baru ini karena kasih karunia Tuhan. Berkatilah setiap kami, biarlah kiranya setiap kami mengevaluasi hidup kami. Kami meninggalkan yang buruk di masa lalu. Kami mau menatap ke depan. Ada rencana Tuhan yang indah di depan. Bapa, kami serahkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, Engkau sungguh baik.
lebih dari harta. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kita mau lebih sungguh lagi. Kita mau nyatakan Dia Allah yang setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Lebih dari harta. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari sembah Tuhan. Mari kita berdoa. Kita bersyukur buat tahun baru. Kami bersyukur. Terima kasih. Kami bersyukur oleh kasih-Mu, oleh anugerah-Mu. Kami masuk tahun baru bersama-Mu Tuhan. Kami masuk dalam iman dengan penyertaan-Mu.
Berkat-Mu selalu baru. yang besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami mendengarkan firman Allah. Oleh kuasa Roh Kudus urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi, selamat tahun baru bagi kita semua. Semangat baru, sukacita baru, berkat baru, rahmat anugerahnya selalu baru setiap hari. Hari ini kita diberkati dengan firman Tuhan dari kitab Ratapan pasal yang ketiga. Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-22 sampai kepada ayat 23. Kasih setia Tuhan selalu baru. Dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Saudara, ini adalah kitab Ratapan yang ditulis oleh Nabi Yeremia. Dalam kisah ini bagaimana dia mengalami yang namanya melihat langsung kejadian. Bagaimana hancurnya Yerusalem, hancurnya Yehuda, hancurnya Israel. Di masa dia masih muda, dia melihat betapa parah, hancur daripada tembok-tembok Yerusalem. Tidak ada harapan, tidak ada makanan. Yang ada suasana yang sangat kelaparan, penuh penderitaan, penuh dengan kehancuran. Situasi mereka yang sangat berat. Ratapan bukan berarti kurang beriman menurut orang Yahudi. Ratapan itu berarti adalah mereka menghadapi penderitaan di dalam Allah. Ketika mereka mengalami yang namanya kehancuran Yerusalem, orang-orang Israel tidak menyalahkan orang-orang Babel yang menghancurkan mereka. Mereka sadar bahwa ini adalah hukuman Allah kepada mereka. Pendisiplinan Allah kepada mereka. Karena mereka hidup jauh dari Tuhan. Mereka hidup menyembah patung. Menyembah berhala. Mereka tidak melakukan perintah-perintah Tuhan. Saudara, Allah murka kepada orang Israel. Lenyapnya Yerusalem, hancurnya Yehuda. Suatu pelajaran penting kepada orang-orang Israel. Nabi Yeremia mendapat suara Tuhan. Bahwa sesungguhnya apa yang terjadi dengan kehancuran Yerusalem. Tuhan punya rencana. Semuanya itu terjadi hanyalah pembelajaran. Pendisiplinan yang dari Tuhan.
supaya orang Israel bertobat, supaya orang Israel berbalik kepada Allah Israel, Allah yang hidup. Saudara yang saya kasihi, yang pertama yang Tuhan harapkan, agar mereka sadar kasih setia Tuhan tidak bergantung pada keadaan kita. Ini yang perlu kita pelajari, bahwa kasih setia Tuhan tidak bergantung kepada keadaan kita. Saudara, dalam kitab Ratapan 3 ayat yang ke-22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Mungkin di tahun 2025 kita menghadapi yang namanya banyak kegagalan, banyak kesalahan, banyak kehancuran, target-target tidak tercapai, banyak hal yang belum kita raih, banyak kegagalan, banyak peristiwa yang menyakitkan, atau mungkin saudara hancur, saudara merasa gelap, saudara merasa titik terendah. Saudara, di tahun baru ini, bangkitlah dalam Tuhan. Terimalah kasih setia Tuhan. Terimalah rahmat anugerahnya, tidak habis-habisnya bagi kita. Apa yang terjadi kepada Israel, apa yang terjadi pada tembok Yerusalem, kepada orang-orang Yehuda, itu adalah pembelajaran. Itu adalah pendisiplinan Tuhan agar mereka bertobat. Saya berharap saudara yang mungkin merasa gagal, kecewa di tahun lalu, jangan bawa kepahitan di tahun baru. Jangan bawa sakit hatimu ke tahun baru. Jangan bawa rasa hancurmu di tahun baru ini. Percayalah, semua yang terjadi seizin Tuhan mendatangkan kebaikan bagi kita. Percayalah bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Saya berharap di tahun baru ini semangat baru, sukacita baru, berkat baru, rahmat anugerahnya tak habis-habisnya bagi kita. Semangat, jalani. Jangan terlalu pikirkan bagaimana tahun ini, apakah gelap ekonomi, apakah susah ekonomiku, apakah aku akan beruntung, apakah aku akan mendapat yang baik-baik. Nggak usah pikirkan terlalu jauh. Matius 6 ayat 34 katakan, hiduplah sehari demi sehari. Yang penting hari ini saudara sudah hidup di tahun baru. Syukurin, terima kasih Tuhan, aku hidup di tahun baru. Itu anugerah Tuhan, tidak semua orang hidup di tahun baru ini. Ada orang yang tidak diizinkan masuk. Ada beberapa orang, termasuk keluarga saya, di Natal 25 Desember dipanggil Tuhan. Ada lagi yang ku tahu, 2 hari sebelum tahun baru. Atau mungkin ada orang pas menjelang tahun baru 1 jam lagi. Ada macam peristiwa-peristiwa bisa terjadi. Kalau saudara masih bisa masuk tahun baru ini, itu artinya adalah saudara, bahwa saudara Tuhan rencanakan, ada rancangannya bagi saudara. Jalanilah tahun baru ini dengan ucapan syukur. Jangan mengeluh, jangan menyalahkan. Hadapi dengan ucapan syukur. Percayalah, kasih setia Tuhan tak habis-habisnya. Tulis dalam kolom, kasih setia Tuhan kepada keluargaku tidak habis-habisnya, tak habis-habisnya. Tulis dalam kolom. Kasih setia Tuhan bagi keluargaku tak habis-habisnya. Tulis dalam kolom. Percayalah bahwa kalaupun Tuhan izinkan saudara ada kegagalan di tahun lalu, ingatlah itu proses. Itu adalah seizin Tuhan agar saudara mengalami yang namanya pembentukan Tuhan. Orang Israel tidak selamanya dibenci Tuhan. Tidak selamanya mereka menghadapi penghukuman. Tidak selamanya mereka dimurkai. Allah membuang mereka ke Babel 70 tahun. Tapi sebenarnya di balik itu hatinya hancur. Hancur, sedih ketika dia harus mengizinkan pendisiplinan. Tapi gak ada jalan lain. Itu adalah cara kasih Tuhan kepada orang Israel. Demikian juga kita. Ketika kita kelihatannya gagal, ketika kalah, gelap, hancur, jatuh. Sebenarnya Tuhan punya rencana agar kita mengenal Dia, bertekun dalam Dia, mengasihi Dia. Harusnya orang yang mengalami banyak kegagalan, kehancuran, Alkitab katakan harusnya dia semakin bertekun mencari Tuhan. Dalam kitab Yakobus 1 ayat 2 sampai 4, Roma 5 ayat 3 sampai ayat yang kelima, 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7, 3 kitab ini saya baca. Berbahagialah dalam pencobaan.
Bergembiralah dalam tekanan. Artinya bahwa di balik semua penderitaan, di balik pencobaan, ada rancangan Tuhan yang indah. Apabila dalam penderitaan itu kita bertekun cari Tuhan. Bukan makin menjauh, bukan makin lari dari pelayanan, bukan makin malas baca Alkitab, bukan makin berkata gak ada gunanya baca Alkitab, gak ada gunanya berdoa. Kenapa aku begini, kenapa ekonomiku begini, sakitku tidak sembuh-sembuh, keluargaku berantakan. Jangan, harusnya semua fase penderitaan itu adalah fase di mana Tuhan mau kita dekat dengan Dia. Tuhan mau kita lebih cari Dia, lebih bertekun. Harusnya Bapak Ibu mendapat pembelajaran dari setiap penderitaan. Peluklah penderitaanmu, bergurulah dengan penderitaanmu, rangkullah penderitaan. Jangan lari. Banyak orang denial, menolak penderitaan, menolak kehancuran, menolak kegagalan, menolak yang pahit yang terjadi. Gak ada guna. Aku belajar menerima yang pahit seizin Tuhan. Lihat Ayub, apa yang tidak pahit dalam media, semua anak-anaknya meninggal 10 orang. Hartanya habis, sakit-sakitan di kulitnya, sahabatnya mengolok dia, istrinya menghina iman dia. Sempurna penderitaan Ayub. Tapi dia berkata, Allah yang memberi, Allah yang mengambil, terpujilah Tuhan. Dalam perkataannya Ayub tidak bersalah. Artinya apa? Ayub menghadapinya di dalam ratapan. Memang dia menaruh abu di atas kepalanya sebagai lambang berduka. Meratap. Meratap bukan berarti iman yang lemah. Meratap itu artinya adalah membawa penderitaan di dalam proses Allah. Apa penderitaanmu? Apa yang Bapak Ibu bawa penderitaan di tahun baru ini? Bawalah dalam Tuhan. Tuhan akan tolong. Bukankah Allah berkata Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Ada kata di awalnya, ku tahu sekarang Allah turut bekerja. Ku tahu sekarang artinya terjadi dulu yang gelap, terjadi dulu yang kita nggak tahu, nggak paham apa maksudnya, apa tujuannya, kenapa aku rugi, kenapa aku dibohongi, kenapa aku dikhianati, kenapa aku sakit-sakitan, kenapa hancur hidupku. Sekian lama kita nggak paham, diizinkan Tuhan. Dalam ketidakpahaman itu tetaplah berjalan dalam kesetiaan. Tetaplah melangkah dalam kebenaran. Tetaplah melayani Tuhan, tetaplah cari Tuhan, tetaplah berdoa, tetaplah baca Alkitab. Maka engkau akan berkata, ku tahu sekarang ternyata penderitaanku itu tujuan Tuhan ini. Tujuan Tuhan ini. Bapak Ibu di PHK dari sebuah perusahaan supaya Bapak Ibu pengusaha. Bapak Ibu di PHK dari sekolah sebagai guru. Supaya Bapak Ibu mungkin buka sekolah. Buka bimbingan tes, bimbingan belajar. Atau mungkin ada yang nggak lanjut pacarannya, putus pacarannya. Karena Tuhan mau menyediakan seseorang yang lebih baik bagimu. Sering sekali kita melihat masalah. Cobalah lihat, di balik masalah ada berkat Tuhan. Di balik masalah ada kebaikan Tuhan. Saudara yang saya kasihi, orang Israel ketika diproses sampai ke Babel adalah rencana Tuhan yang indah agar mereka dipulihkan. Mereka akan kembali ke Israel. Mereka akan dipersatukan dari yang bercerai-berai. Tandanya Tuhan akan datang adalah yang kedua kali ketika Israel mulai bersatu. Dan mereka mencari Tuhan, percaya ke Tuhan Yesus. Akan tiba waktu itu saudara. Saudara dalam 1 Korintus 4 ayat 16. Rasul Paulus berkata, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Manusia lahiriah daripada Rasul Paulus dan murid-muridnya dalam mengikut Tuhan, memberitakan Injil, melayani penuh penderitaan. Lahiriah mereka sakit-sakitan, mereka dipenjara, mereka didera, dilempar batu, terkatung-katung di laut, makan tidak makan, tempat tinggal tidak pasti. Tetapi mereka bilang, manusia batiniah kami diperbarui. Jadi di balik manusia lahiriah kita hancur, merosot, melemah. Tuhan mau manusia batiniah kita, manusia roh kita itu maksudnya semakin lebih menyala-nyala ikut Tuhan.
semakin melekat, semakin mengenal Tuhan. Dalam mengikut Tuhan, Tuhan tidak berjanji kita tanpa penderitaan. Yang janji Tuhan adalah ada penyertaan Tuhan. Ketika kita menderita, Dia tidak biarkan kita sendiri. Dia menyertai kita senantiasa. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, di saat engkau mengalami keterpurukan, ketidaktahuan apa yang harus dilakukan, jujur banyak yang kita nggak pahami. Saya sebagai pendeta, saya menyadari di tahun baru ini saya 56 tahun. Saya menyadari banyak yang tidak paham, banyak yang tidak mengerti, banyak yang kita masih bingung segala sesuatu. Tetapi di masa-masa di mana kita nggak mengerti, kita nggak tahu, katakanlah itu masa gelap, keterpurukan, lembah kekelaman. Disitulah waktu mencari Tuhan. Carilah Tuhan, nantikanlah Tuhan. Yesaya 40 ayat 31 dikatakan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Tuhan tidak bilang orang yang menantikan Tuhan maka masalahnya hilang. Tidak. Tuhan bilang orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Makanya sering-sering berdoa, sering-sering beribadah, baca Alkitab, bila perlu berpuasa. Saat berpuasa, berfokus berdoa, berfokus baca Alkitab. Saudara yang saya kasih, yang kedua, rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Mungkin kita berpikir, bagaimana aku menghadapi semua ini? Anak-anakku tidak ada yang mendengar suaraku. Ekonomiku, banyak utangku yang belum kubayar. Kesehatanku pun makin menurun, sakit-sakitan. Suamiku pun tidak setia, berkhianat kepadaku. Ibu, aku bisa paham. Situasimu berat, menumpuk. Tapi kalau ibu terus berfokus ke masalah, maka yang muncul adalah sakit penyakit dalam hidupmu. Kalau ibu berfokus kepada masalah, yang muncul kecemasan, penderitaan. Saya berdoa hari ini kepada ibu. Jangan terlalu menumpuk yang kau pikirkan dalam kekuatanmu. Siapapun dalam dunia ini punya masalah. Tapi kalau ibu mendekatkan diri kepada Tuhan, masalahmu makin kecil. Tapi kalau ibu mendekatkan diri kepada masalah, memikirkan masalah, memperkatakan masalah, terus yang difokuskan masalah, maka yang besar masalahmu. Ibu mau mana? Mau masalah yang besar atau masalah kecil? Kalau masalahmu mau semakin kecil, dekatkan diri kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan ibu kekuatan baru. Ayat ini berkata, setiap pagi ada kekuatan baru. Ada rahmat baru, ada berkat baru yang diberikan Tuhan kepada kita. Saudara yang saya kasihi, Mazmur 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara bersyukurlah. Apapun masalah kita, 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Syukurilah. Kalaupun ada masalah apapun, katakan terima kasih. Tuhan izinkan aku masalah, kekurangan uang, seizin Tuhan. Karena aku tahu, supaya aku bersandar kepada Tuhan. Aku tidak bersandar kepada uang, kepada harta. Dan aku percaya keuanganku tahun ini diberkati Tuhan. Ekonomi diberkati Tuhan, usahaku diberkati Tuhan, anak-anakku diberkati Tuhan, kesehatanku diberkati Tuhan. Selalu ada berkat baru dari Tuhan. Kadang kita nggak paham bagaimana Tuhan memberkati kita, tapi selalu ada cara Tuhan memberkati kita semua. Saudara, tidak ada yang memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Apapun penderitaan, kemiskinan, kesusahan, apapun persoalanmu, Tuhan berkata, kasih setiaku selama-lamanya kepada kita manusia. Tuhan mengasihimu, ibu dan bapak. Tuhan mengerti penderitaanmu. Tuhan mengerti kesusahanmu. Tuhan mengerti isi hatimu, perenunganmu. Pesanku, jangan renungkan terus masalahmu. Kalau ibu merenungkan, bapak merenungkan masalah terus, pasti tertekan jiwamu. Ratapan berkata, pikirkan anugerah Tuhan. Pikirkan berkat Tuhan, kebaikan Tuhan. Percayalah dalam hatimu bahwa ada solusi dari Tuhan.
Keyakinan ini penting, tanamkan di hatimu. Ketika ibu punya persoalan, punyalah keyakinan yang lebih besar dari persoalan. Bahwa aku bisa lewati masalah ini. Bahwa aku bisa lewati persoalan ini. Bahwa aku bisa diberkati. Katakan, kalau yang dulu aku diberkati Tuhan, yang sekarang pun aku diberkati Tuhan. Tulis dalam kolom, berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Tulis dalam kolom, berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Dan tulis dalam kolom, masalahku ini pun bisa kulewati. Atau tulis dalam kolom, di balik masalahku ada berkat yang disediakan Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi, selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Bapak Ibu dalam keadaan sehat-sehat, baik-baik tubuh, baik jiwa dan baik rohanimu. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh senang bisa kita bertemu di tahun baru ini. God bless, Tuhan berkati, semangat dan mengucap syukur dalam segala hal. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Setiap kami yang menyaksikan diberkati. Terima kasih buat tahun baru. Hari pertama kami bersyukur semua karena anugerah Tuhan. Kasih setiamu selama-lamanya, rahmatmu selalu baru setiap pagi. Kami tidak perlu takut dengan masalah kami. Karena ada berkat baru, kekuatan baru, semangat baru. Dan Engkau berjanji bahwa masalah yang kami alami tidak melebihi kekuatan kami. Tuhan telah sediakan jalan keluar supaya kami sanggup menanggungnya. Berkatilah semua umat-Mu yang menyaksikan ini. Kalau mereka lagi sakit, Engkau yang sakit taruh tangan kanan di bagian tubuhmu yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan angkat sakit penyakitmu. Dalam Tuhan Yesus terimalah kesembuhan. Dalam Tuhan Yesus diurapi obat-obat, diurapi tenaga medis. Dalam Tuhan Yesus sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dengan iman percaya oleh bilur-bilurnya aku disembuhkan. Bapak Ibu yang mungkin terpuruk dalam keuangan ekonomi di tahun lalu, percaya tahun baru ini ada kemenangan, ada hikmat Tuhan, ada berkat Tuhan, ada cara Tuhan memberkati keuanganmu, memberkati usahamu, memberkati perjalananmu. Dengan iman, terimalah berkat ekonomi bagimu di tahun ini. Jangan percayai tahun gelap, jangan percayai tahun yang suram. Percayai dalam Tuhan ada berkat Tuhan. Yang penting lakukan bagianmu sebisa mungkin. Bekerja sekuat tenaga, bekerja dengan keras, bekerja dengan yang terbaik dan cari Tuhan lebih dahulu. Bagi engkau yang susah dalam hubungan keluarga, hamba-Mu berdoa suami istri dipulihkan. Hubungan yang jauh dipulihkan. Bersatulah suami istri. Hamba-Mu berdoa buat anak-anak mereka dipulihkan, hati yang terluka, hati yang tersakiti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong engkau. Pulih rumah tanggamu, pulih hubunganmu, pulih hubungan dengan mertua, keluarga mertua dengan ipar-ipar, dengan pasangan suami istri. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi mereka yang membutuhkan penjualan rumah, penjualan tanah, ingin mendapat keturunan, mendapat jodoh, mendapat pekerjaan, yang sakit penyakit yang mau disembuhkan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhanlah jawaban atas segala doa-doa mereka. Apa yang mereka tulis dalam kolom-kolom yang ada, Tuhanlah jawaban bagi mereka. Dijawab oleh Tuhan doa-doamu. Teruslah berdoa, teruslah cari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita yang percaya sama katakan amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, apabila Bapak Ibu terberkati dengan tayangan ini, bagilah link ini kepada banyak orang di tahun baru ini, supaya banyak orang terberkati, semakin semangat hidup mereka, sebab firman akan memberi kekuatan baru. Dengan saudara membagi link ini, saudara sudah terlibat di dalam pemberitaan firman Allah. Bagi saudara yang rindu menghubungi saya di 0811 63 73 47, silakan di chat aja karena kegiatan saya sudah sangat padat. Saya berusaha untuk bisa konseling, mendoakan, saya berjuang di tengah-tengah waktu yang sangat sempit.
Tapi saya percaya semua indah pada waktunya. Bagi Bapak Ibu yang terberkati dengan tayangan, yang ingin menabur, mendukung pelayanan kami, pelayanan pemberitaan Injil, silakan membagi di rekening yang ada ini, memberkati gereja Tuhan, memberkati pelayanan-pelayan yang ada. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat tahun baru, Happy New Year, Merry Christmas and Happy New Year. Shalom, bye-bye. God bless you, sarangeo, bye.